pokoknya muncul kusala, artinya mipaka yang baik, itu semua baik. 10-10-nya dia pasti baik. Kalau muncul akusala yang tidak baik, yang kamar lampau, maka semua tidak baik. Sama dengan nafas. Nah, kalau kita ketika melek mata, yang bekerja itu semua ada di otak. Tapi kalau ketika tidur, semua ada di jantung. Dia itu ada di jantung yang pusatnya di situ. Jadi dia berprosesnya nggak ada melalui pikiran lagi. Kan di Amerika pernah sekali ada seorang lahir tanpa otak punya, tapi dia ngerti masalah. Cuma kalau dia otaknya nggak ada, dia di India ini keganggu. Kalau kita nggak ada otak, karena kalau Parkinson dan sebagainya, tapi pikiran otaknya kurang beres, baru bisa terjadi Parkinson. Maka kalau Bapak Ibu sering memakai pikiran, Anda arahnya ke sana nanti, bisa Parkinson dan sebagainya. Tapi Anda nggak pernah mau meditasi, tentunya demikian. Ya siap-siap aja terima penyakitnya. Tapi kalau mau sembuh jangan khawatir, sering-sering vipassana, kebakum aja, saya sadari cepat maju. Tentang nafas kalau muncul kusala, ya kusala, tidak membuat kamu tenang. Coba ibu siapa namanya? Tata. Ibu Tata. Nah, coba kalau Anda ingin tahu lebih jauh, sebenarnya banyak kelemahan yang ada di dalam Anda. Kalau lu bilang nggak ada, kalau kita pakai tahap 1, 2, 3, ada sakit amati sakit ya. Kalau sakit udah nggak ada, kamu kembali tahap 1, 2, 3 lagi. Coba kamu cek lagi. Di situ ketika fisik udah nggak sakit, coba cek, biasanya ada di pikiran. Cara mengecek pikiran paling gampang, Anda perlu kempes tahannya, tahu postur. Tapi postur harus duduk tegak ya. Tegak, kamu catatnya rapat, duduk. Catat rapat, nanti tiba-tiba dia rasa lenyap ya, berarti itu pikiran halus. Berarti itu tadi kalau kamu langsung ngamati perut pun masalah tuh. Itu pasti aku salah lagi. Jadi di dalam meditasi kusala dan akusala itu kalau dibasmi, harus dibasmi. Kalau tidak dibasmi muncullah mahakusala. Mahakusala itulah disebut sukha. Jadi sukha sama dukkha. Dukkha itu baik pun kita masuk ke dalam, itu dukkha juga. Kamu bilang kamu sekaya apapun, semakmur apapun, dukkha selalu menyertai Anda. Kenapa? Itu cuma wipaka kamu. Maka hindarilah masalah suka dan tidak suka. Karena suka dan tidak suka dia adalah dukkha. Tapi kalau Anda mampu lenyapi segala suka dan dukkha, suka dan tidak suka, maka kamu akan bebas dari dukkha. Bebas dari dukkha, buahnya pasti suka. Jadi coba cek dulu di pikiran dengan kempes, tahan, kembali tahap 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 nggak muncul apa-apa lagi, cek lagi dengan perut kempes, catat yang rapat, dia ada lenyap nggak? Kalau dia akan lenyap, dia buat kita seger lagi, berarti dia lenyap. Berarti tadi masih ada. Nah, kembali lagi kalau dia nggak seger, dia ada muncul apa lagi. Sangat gampang. Kita ini harus sebagai pemain bulu tangkis, tahu pemain bulu tangkis? Tahu? Jadi yang kita amati bolanya, bukan orangnya. Bolanya datang ke kiri, kita tangkis ke kiri. Bola ke kanan, kita tangkis ke kanan. Paham? Paham? Ringkas doang, dia kasih umpama ya saya ringkas. Jadi kalau Anda memang jadi seorang punya ada keinginan, kemauan mau mengikis iresa, maka kamu bisa gampang. Sekarang kalau Anda mau ke India nih, Bapak ini mau ke India katanya. Bapak? Hah? Istri. Oh bukan kamu. Mau ke India bawa bekal nggak? Bawa ya. Nah, kemana pun pasti bawa bekal, benar atau tidak? Itu mengenai perjalanan. Kalau kita perjalanan dan kehidupan, satu kehidupan, harus bawa bekal nggak? Harus nggak? Bekalnya apa?
yang harus kita bawa. Asal ada tong sampah yang dibawa, ada uang yang dibawa, rumah dibawa, apa begitu? Apa yang dibawa? Hah? Dari mana siswa sang Buddha? Buddha ngajar apa? Satu jalan. Satu jalan mulia, berunsur 8. Itu bekal kita. Kalau kamu bawa satu jalan mulia berunsur 8, maka kamu akan bahagia kehidupan ini, bahagia kehidupan akan datang. Itu bekal kita. Maka kita harus jalankan sila, kita harus jalankan samadhi, sehingga muncul panya. Panya ini membuat aura itu makin baik. Aura makin baik, ketemu siapapun pasti baik, dan semua terbuka jalan buat Anda. Jadi sangat sederhana nggak dalam Buddha? Kalau kamu mau mengeluarkan sila, kamu harus jalankan berdana dan bermeta. Karena berdana, orang yang suka berdana pasti tidak melanggar sila kedua, benar atau tidak? Nah, kalau dia bermeta, dia pasti tidak melanggar sila 1, 3, 4, 5, pasti tidak, karena mempunyai meta, benar atau tidak? Nah, kalau hal demikian, mau mengeluarkan sila, maka kita harus berdana dan bermeta. Kamu ikuti sesuai dengan siswa sang Buddha Sariputta. Di sini nggak ada Sariputta dalam siswa sampingnya kiri kanan. Kalau beliau ya, dia mengajarkan ke umat yang bukan itu keyakinan Buddha, beliau itu selalu mengajarkan manfaat berdana dulu, suruh dia berdana dulu. Dia rela berdana, dia udah bisa ada metanya. Nah, di situ baru kasih suruh dia meta. Praktek meta. Tapi kalau Anda suka marah-marah, menandakan Anda tidak punya meta. Berarti Anda kurang apa? Meta. Hah? Kurang meta. Kurang apa? Kurang latihan. Jadi harus bawa bekal, harus belajar latihan. Benar atau tidak? Anda tahu nggak? Dunia ini ada 2 faktor yang membuat dunia ini tidak seimbang. Anda tahu nggak? Tahu? Pak siapa? Hah? Pernah tahu? Siapa yang tahu? Nah, sekarang kita lihat sendiri. Berarti manusia ini yang tingkah lakunya hampir seperti di binatang. Maaf ya, tapi Anda kalau tidak ya bagus. Mau dengar? Siap-siap ya. Siap-siap Anda kena sendiri loh. Sekarang saya tanya, lembu tahu lembu? Lembu tahu. Dia hidupnya tahu apa? Tahu makan, tahu tidur, tahu kerja ya, tahu seks lagi. Nah, kalau manusia cuma tahu 4 ini juga, apa beda dengan kehidupan di lembu? Sama nggak? Sama. Pagi kerja melulu, makan tidur begitu. Habis itu apa? Seks, dan seks apa? Tidur lagi dan sebagainya. Ya apa bedanya dengan alam binatang? Sekarang Bapak Ibu manusia atau dewa? Hah? Manusia berlebih. Panyanya tingkat. Paham? Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Dunia ini membuat dunia ini nggak seimbang. Ada 2. Ada anjing. Pernah lihat anjing nggak? 2 anjing yang gede kan? Lari sono, lari sini. Dia bermain. Lalu kamu lemparin sepotong daging. Satu anjing dapat sepotong ini, dia tidak mau bagi. Satu ini nggak dapat, dia marah. Ya. Jadi satu iri hati, yang marah gonggong. Satu itu pelit, kikir, karena dia tidak mau memberi, dia itu membuat dia iri hati. Ya, akhirnya apa? Cangkang. Manusia sekarang juga nggak beda itu. Iri hati dan kikir. Kalau Anda kikir sama iri hati, apa bedanya di binatang? Nah, sekarang maka kenapa Buddha mengajarkan kita hindari 2 hal ini?
kikir dan iri hati, maka Buddha mengatakan Anda harus banyak berdana. Pintar juga berdana supaya tidak iri hati. Anda harus apa? Bermeta. Kalau Anda bermeta, berdana dan bermeta, maka dunia ini pasti aman. Dasar sebenarnya buku berdana bermeta berarti udah saya kasih. Anda boleh pelajari. Di situ juga banyak bagaimana berdana yang baik dan sebagainya. Bagaimana mengembangkan meta. Tapi ingat, nanti cuma pesan satu hal, rajin-rajinlah mengamati sakit. Benar, nggak bohong. Kamu akan sehat. Kamu akan bebas dari, nggak usah ke dokter. Sebenarnya kita bisa jadi dokter sendiri. Amati aja, mencoba amati. Jangan melawan dia aja. Sangkala jangan coba-coba dilawan. Anda makin dilawan, dia makin kuat. Tapi kalau Anda udah tahu, Anda sadar, umur berapa Bu? Hah? Oh, udah cukup lah. Maksudnya cukup tua lah. 48 masih cari uang ya? Manusia itu aneh. Manusia aneh nggak Bu? Kenapa aneh? Udah tua mencari uang. Bukan itu yang doang. Manusia itu aneh. Anehnya apa? Mencari sesuatu yang tidak dibawa mati. Uang dibawa mati nggak? Ibu siapa namanya? Ibu Erni pernah lihat orang mati bawa rumah, bawa anak pulang, atau bawa emas? Ada nggak? Nggak ada. Justru Buddha bilang, tak ada 1 gram pun kamu bisa tempel di badan kamu bawa pulang mati. Bisa? Tidak. Bodhisattva ketika jadi bodhisattva, dia renungkan dia berapa harta begitu banyak, tapi dia harta semua dia danakan ke raja nggak mau terima. Ada cerita itu dicatatkan. Dia merenung, ini nggak bermanfaat. Dia bilang ini harta yang tiga kamar, punya berlian, punya apa semua, mau nggak? Nggak mau ya benar. Yang benar aja. Kalau Anda udah memiliki 3 kamar dari warisan, pikiran awal Anda pasti mikir apa? Oh, saya beli rumah di Singapura, dari Amerika, mau tiong-tiong dulu dan benar tidak? Tapi bodhisattva lain, pikirannya apa? Ini dari engkong saya, dari ini, mereka kerja pagi sore kumpulkan harta sekian banyak, mati pun nggak dibawa. Demikian saya, ngapain saya terima barang yang nggak saya bawa? Demi saya danakan, masih dapat manfaat. Kalau kamu berdana, kamu dapat jasa. Lebih bagus saya dapat jasa daripada saya kan warisi ke anak lagi. Ya, belum tentu dia terima. Paham? Akhirnya dia sangat bertekad untuk melepas. Jadi bawalah bekal 1 jala mulia berusul 8 dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda mau dapat banyak yang lebih tinggi, Anda setuju latihannya ditingkatkan? Mau Harry? Mau ya bagus. Syukurlah. Kalau tidak mau, berarti Anda siap-siap lahir di alam bawah. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya. Namo Buddhaya Bante. Ya, Namo Buddhaya. Saya kan rumah tangga ya Bante ya. Oh iya. Sebagai seorang istri, terus punya anak gitu kan ya. Ya. Kalau untuk latihan meditasi seperti ya itu bagusnya waktunya yang tepat menurut Bante itu kapan gitu Bante? Anaknya umur berapa sekarang? Anak saya ada 2 yang laki-laki umur 7 tahun. 7 tahun. Ya, yang nomor 2 cewek
umurnya mau 5 tahun. Oh, masih kecil ya. Iya. Oh ya, baik. Tunggu dia udah istirahat. Kamu ada pembantu? Ada. Oh ya, kamu bisa atur waktu kamu, Iya. sesedang kamu. Yaitu meditasi. Kalau bisa, berarti sarankan. Nama saya Bu siapa? Cincin. Bu Cincin sebaiknya minimum 1 hari 3 jam. Iya. Karena apa? Coba kamu lihat. Ini hitungan saya. Karena Anda suka hitung-hitungan, saya tahu Anda suka hitung-hitungan. Sekarang saya mau tanya Anda. Kalau satu di desa lenyap, dia bertahan 4 jam. Benar atau tidak? Satu hari berapa jam? 24 bagi 4. 6 jam, Anda cuma suruh 3 jam. Itu udah ngeluh-ngeluh. Berarti nggak boleh. 3 jam itu kurang. Atau begini aja, Cincin. Kalau muncul sakit, amati sampai lenyap. Walaupun 2 jam Anda harus lewati. Gimana? Tiap hari lakukan terus. Nanti ya ingat ya. Sekarang Anda merasa sulit lewat. 2 jam, 3 jam baru lenyap, 2 jam, 3 jam lenyap. Nanti makin dilatih, dia makin berkurang punya. Bahkan kalau udah sampai insight, muncul berlangsung lenyap, muncul berlangsung lenyap. Itu udah hebat lagi. Kalau udah sampai ke tinggi lagi, maka cita muncul lenyap, muncul lenyap. Itu kuras besar-besaran. Tentunya semua harus dari susah dulu. Orangnya dari susah-susah dulu. Apapun semua mulai dari susah dulu. Nanti udah lancar, kamu udah nggak ada yang susah. Ya kalau nggak mulai sekarang mau kapan lagi Cincin? Tunggu anak gede ya susah. Jadi jangan nangis tau. Jangan nangis. Aduh, waktu mau sakit datang mati, udah mau mati. Ada karena apa saya lakukan sehingga saya begitu derita? Mau usah nangis lagi. Kita sendiri nggak bisa nolong sendiri yang udah mati. Sekarang kalau bisa nolong diri sendiri, benar atau tidak? Kalau udah terlambat, apa bisa nolong diri sendiri? Ya, rajin-rajinlah. Jadi ingat Bapak Ibu ya, bagai pesan satu. Bukan ada waktu baru meditasi, bukan. Tapi harus luangkan waktu yang banyak untuk bermeditasi. Setuju nggak? Berarti 3 jam pun tidak cukup. Benar nggak tidak? Harusnya kalau bisa 6 jam kan lumayan. Kalau Anda bisa 6 jam ya, minimum kamu nggak memproduksi kamar, menambah kamar baru. Kalau 3 jam masih separuh lah, mending lah. Nah, sekarang saya satu perumpamaan sangat bagus untuk Anda merenung. Ada satu orang, dia di wihara, dia sapu, kumpul dia sapu. Ternyata setelah sapu-sapu terkumpul, banyak debu yang terkumpul. Sama, kamu pikirkan, kalau mental kita nggak pernah dibersihkan, dia hampir kayak gini. Saya umpamakan kalau coba mental kita tuh seperti ini. Sapu ya, tiap hari kalau sapu kan, sapu tetap kotor dan tangan lagi, benar atau tidak? Demikian mental kita, apalagi nggak disapu, lama-lama jadi apa? Saya tanya, kalau wihara 3 bulan nggak disapu, jadi apa? Kalau misalnya orang buang makanan sisa taruh di wihara, buang makanan sisa, lama-lama jadi apa? Hah? Apa? Limbah sampah. Bau nggak? Bukan bau nggak? Bau nggak? Bau nggak? Badan itu sama bau sekali. Kalau udah tingkah lakunya, kalau manusia udah bau itu tingkah lakunya udah kasar. Ngomongnya juga udah sok langsung marah orang itu. Itu karena apa? Baunya. Manusia itu bau sekali. Kamu tahu nggak bau? Kalau Anda tahu kacau, ya, ketika dia lewat, bau nggak? Manusia sama. Manusia lewat. Kalau alam dewa datang, ada dewa datang, dia tahu itu, ini manusia ini. Sama dengan kacau. Kalau kacau keluar, kita tahu ini kacau datang. Dia sama. Jangan kira kamu coba nggak mandi 2 hari, bau nggak? Nanti mau tanya. Bau nggak? Ya udah tahu. Jadi nggak mau dibersihin.
oh pakai sampo aja ya, pakai apa, sabun wangi-wangi, itu bohong diri. Bohong diri. Nanti setelah nanti udah aus ya, udah lapuk badan kamu, guna lagi. Itu apa? Kalau badan udah lapuk diapain? Bakar. Jauh sendiri ya, dibakar ya. Jadi sebelum dibakar, gunakanlah buat jasa yang baik-baik. Fisik ini bisa buat orang buat jahat, fisik ini juga bisa membuat orang kita berbuat baik. Tapi kalau Anda menggunakan fisik ini berbuat baik, kamu mati nggak akan konyol. Kamu mati pasti lahir di dalam bahagia. Maka rajin-rajin sering meditasi. Mata tahu cincin, kamu meditasi, habis meditasi ditabrak mati, kamu surga atau manusia? Kan lebih bagus. Atau kamu naik pesawat, tiba-tiba pesawat jatuh, ya amin-amin sih, memang sih. Apa bisa kita jamin? Benar atau tidak? Ya, setuju nggak kalian tanya? Nah, kalau seseorang si A dan si B, ya, si A suka merenung, oh besok saya mati, oh nanti satu kapan juga bisa mati. Dia selalu merenung, suatu saat kematian pasti menghampiriku, kematian pasti ya menjengukku. Dia tidak segan-segan, pasti dia mendatangiku. Kamu tiap hari renung begini, lalu kamu harus renung, oh ya berarti satu hari pun nggak boleh nggak meditasi. Karena saat kita mati, kalau mati konyol kan mati. Nah, dengan si B itu takut mati nggak? Oh takut mati. Si B ini setiap hari dia takut mati. Sekarang nanti tanya yang panjang umur si A atau si B? Hah? Si A kan? Maka bagus renungi hukum mati. Itu sati apa? Marana sati. Marana sati itu Buddha suruh perhatikan marana, merenung marana. Sering merenung mati kita berarti oh ya meditasi 3 jam pun tidak cukup, harus tambah. Kalau bisa libur meditasi. Kalau Sabtu Minggu kalau Anda libur Anda meditasi ya. Siapa namanya tadi yang nomor 2? Budi ya, Budi. Kalau misalnya minggu depan satu tempat ada meditasi, satu teman ajak kamu jalan-jalan, kamu pilih mana? Sekarang pasti meditasi. Hah? Pasti meditasi. Tepuk tangan buat Budi. Ini baru siswa Sambuda. Itu namanya kan siswa Sambuda apa? Buddha selalu sangga siswa sambagawa, telah bertindak baik, lurus ya, apalagi benar dan patut. Anda tahu apa yang membuat perbedaan ajaran Buddha dengan ajaran lain? Tahu nggak? Coba kalian jawab. Menjalankan ajaran lain lagi. Bukan berarti percaya langsung bisa masuk surga, kita harus usaha sendiri. Apa lagi? Ada lagi? Banyak, tapi ada 4 hal ya sangat ciri khusus dari Sang Buddha. 4 hal yang nggak bisa diotentik. Kalau kamu ngomong, jangan saya juga ada. Siapa bilang? Selalu saya praktek begini kok dia. Tapi 4 hal yang nggak bisa membantah. Ada 4 hal. Hah? Ada 4 hal yang membuat agama Buddha beda dengan tetangga. Tata bisa jawab. Tata udah. Satu ateis. Wah, bahaya nanti. Kamu kan di darah nanti kamu ateis, kamu ditempa oleh beliau. Ini Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Kamu ateis repot. Sebenarnya jangan ngomong gini, salah kan? Salah.
Mudah ada Tuhan, tapi Tuhannya bukan Tuhan personal, tapi hukum alam, hukum karma. Sebenarnya kalau mau bahas ini sebenarnya asal kata jangan nibbana. Tapi nibbana kejauhan. Kamu ngomong hukum karma aja. Hukum karma membuat orang berbeda. Ketuhanan dan agama Buddha. Ada 4 hal yang khusus di dalam agama Buddha. Pertama, lenyapnya dukkha. Di tempat lain tidak pernah suruh kamu ngamati sakit sampai lenyap. Tapi agama lain suruh, doa aja, kamu yakin pada saya selesai. Kan begitu kan? Tapi Buddha enggak, harus meditasi. Maka mau jadi siswa Sang Buddha harus siap. Kalau nggak siap ya bukan siswa Sang Buddha. Paham? Yang pertama. Yang kedua yang membuat berbeda yaitu satu jalan mulia berunsur 8. Tidak pernah ada. Yang ketiga adalah sebab akibat, yaitu sebab musabab. Ya, yang keempat, Buddha mengharapkan kita menjadi siswa yang baik, siswa yang lurus, siswa yang benar, dan siswa yang patuh. Jadi kita tepuk tangan untuk Budi lagi, karena dia ini berarti siswa Sang Buddha ini. Ya, jadi Anda nggak mau ya? Anda pilih apa? Kalau ada meditasi jalan-jalan, Anda pilih mana? Oh, meditasi semua ya? Oh, kalau itu tepuk semua tangan. Berarti sudah siap ya? Berarti siap harus meditasi ya? Siap ya? Nanti tiap minggu, Sabtu minggu ada TM-nya. Anda boleh ikuti. Nanti sebenarnya banyak tempat ada yang kadang-kadang. Tapi kalau tempat TMH selalu Sabtu minggu ada, cuma ada besok di PIK nanti, UDM-nya di PIK. Di PIK itu termasuk Mahayana, tapi mereka sangat maju sekali. Termasuk nanti dari awal bina mereka, dari 3 orang, 4 orang, sampai sekarang ada 30 orang, mereka mau. Jadi coba Anda datang aja, sama jamnya seperti ini. Tapi di sana selesainya jam 5. Karena di sini agak khusus, ya, Andy agak khusus, dia bilang, ya nggak apa-apa, cuma Anda rugi 1 jam ya. Kamu nanti protes kepada panitia, membuat saya rugi 1 jam, harusnya nambah 1 jam jadi bukan 1 jam. Tapi nggak masalah, yang penting jangan cerah aja, jangan kapok, Anda terus lagi meditasi. Dan ingat satu hal, kata Buddha, ada 9 duniawi. Nah, 9 duniawi. 9 duniawi pertama apa? Manusia 5 petang enggak? Tapi masih 5 petang, belum 5 pagi. Pertama, ketidakpuasan. Manusia selalu tidak puas, benar atau tidak? Nah, itu nafsu duniawi pertama. Anda puas nggak? Selalu tidak puas ya. Tidak puas dengan pasangan, tidak puas dengan harta benda yang Anda miliki, tidak puas dengan pendidikan, jabatan, dan sebagainya, tidak puas dengan jasmani Anda dan tangannya, kurang cantik, mau lebih cantik lagi, kurang baju, jubah bajunya apa, maunya lebih. Kalau biku kan tenang-tenang aja, jubah doang 3 sama, keluar masuk ya tetap begini, nggak perlu apa-apa, enak ya. Maka kalau Anda melihat biku harusnya ini caranya. Ya benar dan tidak. Nah, itu yang kedua, manusia selalu apa? Coba, ada ya? Selalu mengejar apa? Kelaparan dan kehausan. Selalu lapar, belum makan, ada 5 kali, 7 kali. Ada yang 7 kali nggak? Anda pernah dengar nggak? Satu orang dia bisa makan 4 bungkus nasi padang. Ada lagi satu lomba-lomba makan mie, tahu? Karena mau dapat lomba mie, mati dia.